Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Tiga Camp, aku memiliki sebuah pertanyaan. Sebelumnya, aku telah bertarung dengan praktisi bernama Kinan. Jika aku bergabung dengan salah satu dari camp kalian, lalu jika sampai aku kembali bertemu lagi dengan Kinan, apa yang akan kalian lakukan? Si penguji dari Xuanwu Camp langsung menjawab bahwa jika sampai kami bertemu dengan Kinan itu, maka Xuanwu Camp kami akan langsung menangkapnya. Sementara Wang Lao, si penguji dari Phoenix Camp menjawab bahwa Phoenix Camp kami tidak akan ikut campur di dalam masalah itu. Sementara si penguji dari White Tiger Camp menjawab bahwa White Tiger Camp kami adalah partner dari aliansi bisnis. Dan di saat Kinan itu muncul, maka White Tiger Camp kami akan langsung membunuhnya. Kinan memberi hormat dan berterima kasih atas semua jawaban dari ketiga penguji camp. Dan aku di sini sudah memutuskan jawabanku bahwa aku akan memilih bergabung dengan Phoenix Camp. Tentu saja jawaban Kinan itu membuat sang penguji dari White Tiger Camp sangat marah. Penguji dari White Tiger Camp menanyakan sekali lagi kepada Kinan, apakah kamu yakin ingin bergabung dengan Phoenix Camp dan menolak White Tiger Camp kami? Ini masih belum terlambat untuk merubah keputusanmu. Jika tidak, aku pastikan kamu akan menyesal. Namun Kinan tetap dengan keputusannya, dia akan tetap bergabung dengan Phoenix Camp. Hal itu membuat penguji dari White Tiger Camp itu sangat marah. Akan tetapi Wang Lao melindungi calon muridnya itu. Kemudian tatapan penguji White Tiger Camp tertuju kepada tiga orang lainnya, yaitu Ling Wushuang, Sui Meng, dan juga Long Hu. Dia bertanya, apakah kalian bertiga mau bergabung dengan White Tiger Camp-ku? Ling Wushuang menjawab dan memutuskan bergabung dengan White Tiger Camp. Sementara Sui Meng dia memutuskan untuk bergabung dengan Phoenix Camp. Sementara Long Hu dia memutuskan untuk bergabung dengan Xuanwu Camp. Alhasil dengan kemarahan di hatinya, penguji dari White Tiger Camp membawa Ling Wushuang dan beberapa lainnya sebagai muridnya. Sementara Wang Lao kemudian membawa Kinan dan yang lainnya untuk pergi ke markas besar Phoenix Camp. Setelah sampai di luar markas besar Phoenix Camp, Wang Lao kemudian memberikan semua murid baru yang direkrutnya token Phoenix Camp. Wang Lao menjelaskan kalian bisa keluar masuk sesuka hati dengan menggunakan token ini. Wang Lao juga menjelaskan aturan Phoenix Camp yang sangat sederhana. Yang pertama, jangan berkhianat, karena Phoenix Camp akan membunuh para pengkhianat. Dan yang kedua, patuhi perintah. Wang Lao mengumumkan bahwa tahun ini Phoenix Camp sudah merekrut 12 murid dan kami akan mengadakan latihan khusus untuk kalian selama 3 bulan. Jika kalian ingin lebih banyak mendapatkan sumber daya, maka kalian harus bertambah kuat. Mereka kemudian memasuki markas besar Phoenix Camp. Wang Lao akan mengenalkan markas besar Phoenix Camp yang mana ada 3 aula di sini, yaitu aula bela diri, aula sumber daya, dan aula kultivasi. Pada saat ini semua komandan Phoenix Camp sekarang sedang berada di aula kultivasi. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan dibagi ke dalam 2 kelompok latihan. Duan Qing dan Mu Chengye, aku menunjuk kalian berdua sebagai ketua kelompok 1 dan kelompok 2. Dan 10 murid baru sisanya bebas memilih mau tim yang mana. Beberapa murid baru lainnya yang tidak tahu kekuatan Kinan karena mereka direkrut dari tempat lain pun memilih untuk bergabung dengan Mu Chengye. Karena mereka tahu bahwa kultivasi Mu Chengye sudah mencapai setengah langkah tertinggi dan martial spiritnya adalah martial spirit level 7. Alhasil semua murid baru memilih Mu Chengye. Hanya Sui Meng seorang yang nampak memilih Duan Qing. Wang Lao mengingatkan bahwa masing-masing kelompok maksimal hanya boleh menerima 8 orang. Maka dari itu, 2 orang dari kalian harus bergabung dengan kelompok 1, yaitu kelompok Duan Qing. Alhasil Mu Chengye berkata bahwa kelompokku hanya memerlukan orang kuat.
Jadi kamu berdua, Senpei dan Su Chen, kalian masuk ke kelompok 1. Senpei dan Su Chen nampak sedikit tidak mau, akan tetapi Mu Chengye mengusir mereka berdua karena dianggap mereka berdua lebih lemah daripada yang lainnya. Sehingga mereka berdua pun datang ke hadapan Qinan dan mau tidak mau bergabung dengan kelompok 1. Kemudian seorang pria kekar mempertanyakan keputusan Wang Lao. Pria kekar itu berkata, "Tuan Wang Lao, aku tidak masalah jika Mu Chengye menjadi ketua kelompok 2. Akan tetapi Duan Qing, aku belum pernah mendengar namanya. Aku keberatan dengan keputusanmu ini." Sue Meng berbisik dan menjelaskan kepada Qinan bahwa orang ini adalah anak wakil Komandan Xiong. Dia memiliki martial spirit tingkat 5. Kekuatan kultivasinya sudah berada di puncak martial dominator. Wang Lao menegaskan bahwa di sini semua orang berbicara dengan kekuatan. Jika kamu keberatan, kamu bisa mencobanya sendiri. Wang Lao mempersilahkan si pria tubuh kekar untuk menantang Qinan. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan antara Qinan dan si pria tubuh kekar. Akan tetapi sudah jelas bahwa Qinan dengan mudah mengalahkan si pria tubuh kekar. Qinan sadar bahwa di antara kelompok ini hanya Mu Chengye lah yang mungkin dapat melawan dirinya. Si pria tubuh kekar mengakui kekuatan Qinan dan dirinya meminta maaf. Kemudian Wang Lao menjelaskan tentang latihan selanjutnya, yang mana semua murid baru harus pergi ke aula bela diri dan lalu memilih teknik bela diri yang ingin kalian pelajari. Dan kemudian kalian akan melatih teknik bela diri itu selama waktu 2 bulan. Dan lalu 2 bulan kemudian, kelompok 1 dan kelompok 2 akan bertarung. Dan pemenangnya bukan cuma akan mendapatkan darah Phoenix, tetapi ketua tim juga akan menjadi pemimpin batalion murid ke-99 dan akan diterima sebagai murid langsung Komandan Zhou. Mendengar nama Komandan Zhou membuat semua murid baru nampak terkejut. Mereka mengetahui rumor tentang Komandan Zhou itu, yang mana rumor mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun Komandan Zhou belum pernah menerima murid. Dan Komandan Zhou juga adalah salah satu orang terpenting di dunia yang setara dengan Kaisar Kerajaan Burning Hippen dan juga Kaisar White Tiger. Mereka semua juga telah mendengar rumor bahwa Komandan Batalion Zhou telah menguasai teknik Blood Wing Phoenix Immortal. Yang mana jika seseorang dapat menguasai teknik Blood Wing Phoenix Immortal ini, maka orang tersebut tidak akan bisa mati, walaupun dipenggal ataupun jiwanya dihancurkan. Dengan kata lain, orang itu akan abadi. Sementara Mu Chengye terlihat dia sangat menginginkan teknik Immortal Phoenix ini. Dia berkata bahwa teknik ini akan menjadi milikku. Namun di saat itu tiba-tiba langit menderu-deru dengan petir di mana-mana. Kemudian 5 praktisi muncul di langit. Ternyata itu adalah si penguji dari White Tiger Camp. Pangeran Songyu dan juga yang lainnya mereka berkata, "Di mana Duan Qing? Phoenix Camp, cepat serahkan Duan Qing." Wang Lao berkata, "Kenapa kalian mencari Duan Qing? Kalian sudah tahu bahwa Duan Qing sudah resmi menjadi murid Phoenix Camp kami." Mereka menjawab dengan berkata bahwa kami mencari Duan Qing hanya untuk memastikan bahwa Duan Qing itu bukanlah Qinan. Jika Duan Qing itu bukanlah Qinan, maka kami akan segera pergi dari sini. Qinan angkat bicara dan meminta Wang Lao untuk jangan khawatir. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan memeriksaku. Akhirnya Wang Lao membiarkan Qinan menghampiri mereka semua. Dan akhirnya mereka nampak mengeluarkan sebuah cermin. Dijelaskan bahwa cermin itu bernama cermin langit. Dan hal apapun di bawah cermin langit semuanya akan terungkap. Segera cahaya dari cermin langit itu menyapu Qinan. Namun sayang, Qinan sudah mengetahui bahwa jika aku menyeimbangkan yin dan yang di tubuhku, maka cermin langit itu tidak akan mengungkapkan apapun. Alhasil Qinan pun sangat santai dan berhasil melewati pemindaian dari cermin langit tersebut. Wang Lao lalu mengusir mereka semua.
karena jika sampai Duan King menggunakan teknik perubahan maka dia akan ketahuan menggunakan cermin langit. Namun sekarang Duan King adalah Duan King dan dia bukanlah Kinan. Jadi sekarang kalian semua harus pergi dari sini. Namun kemudian wakil Komandan Su, si penguji White Tiger, dia berkata, cermin langit itu hanya item sihir, jadi mungkin bisa saja salah. Akan tetapi ada satu hal yang tidak akan mungkin salah, yaitu adalah Martial Spirit. Dirinya meminta agar Duan King mengeluarkan Martial Spiritnya. Dan jika Martial Spiritnya bukanlah Martial Spirit yang sama dengan Kinan, maka kami semua akan segera pergi. Di sini Kinan berkata bahwa Martial Spiritku merupakan rahasia, jadi aku tidak akan menunjukkannya di depan orang lain dengan mudah. Tentu saja Kinan tidak akan menampilkan Martial Spiritnya, karena jika tidak, maka identitasnya sebagai Kinan akan terbongkar. Namun di sini si penguji White Tiger Camp itu tetap memaksa Kinan. Dia berkata, Duan King, itu hanya alasanmu kan untuk menutupi identitasmu yang sebenarnya. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba seorang praktisi tiba-tiba muncul dan langsung saja melayangkan serangannya kepada wakil Komandan Su, si penguji dari White Tiger Camp itu, yang langsung membuat si penguji White Tiger Camp itu tampak terluka parah. Diketahui praktisi ini adalah Komandan Batalion Zhou. Komandan Zhou berkata, beraninya kalian semua datang ke wilayahku, para anjing-anjing dari White Tiger Camp. Apakah kalian pikir setelah aku tidak ingin terekspos, apakah kalian bisa semena-mena di Phoenix Campku? Melihat Komandan Batalion Zhou, si penguji White Tiger Camp itu ketakutan. Dia meminta maaf kepada Komandan Zhou sebelum kemudian membawa semua orang untuk segera pergi dari sana. Setelah mereka semua pergi, Komandan Zhou lalu meminta Duan King untuk datang ke aula kultivasi. Tidak lama, Kinan sudah datang ke aula kultivasi dan bertemu dengan Komandan Zhou. Pertama-tama Kinan memberi hormat kepada Komandan Zhou dan bertanya, apa maksud dan tujuan Komandan Zhou memanggilku ke sini? Komandan Zhou lalu memperkenalkan dirinya. Nama asliku adalah Zhou Bihua, kamu bisa memanggilku Paman Zhou. Duan King, sebenarnya kamu adalah Kinan kan? Mendengar itu Kinan cukup terkejut. Akan tetapi setelah dipikir-pikir itu memang pantas. Dirinya bisa menyembunyikan identitasnya di hadapan si penguji dari White Tiger Camp dan yang lainnya. Akan tetapi bagaimana mungkin Kinan bisa menyembunyikan identitasnya di hadapan praktisi hebat seperti Komandan Zhou? Lalu Komandan Zhou meminta Kinan untuk jangan gugup karena ratusan tahun yang lalu Tuan Suci Qinglong mengatakan kepadaku bahwa kamu akan datang dan memenuhi harapanku. Namun di dalam hati Komandan Zhou berkata, Martial Spirit anak ini hanyalah kelas bumi tingkat 6. Bagaimana dia bisa memenuhi harapanku untuk mengembalikan kejayaan Phoenix Camp? Kinan lalu bersikap santai dan berkata, karena Paman Zhou sudah tahu identitasku, maka aku akan memberitahukan kebenarannya kepadamu. Yang mana aku harus segera kembali ke domain bawah untuk memastikan keamanan keluargaku. Karena sekarang 4 kekuatan besar bekerja sama untuk memaksaku keluar. Aku takutnya mereka akan melakukan hal gila terhadap keluargaku. Namun Komandan Zhou meminta Kinan untuk jangan khawatir, karena kerajaan Luohe di domain bawah telah dijaga oleh praktisi kuat, dan tidak mungkin orang kuat dari domain atas bisa masuk tanpa izin ke sana. Mendengar itu Kinan menghela napas lega, akan tetapi Kinan bergumam bahwa aku harus bertambah kuat agar aku bisa menyingkirkan 4 kekuatan besar itu dan juga para musuhku yang tersembunyi. Komandan Zhou langsung tahu bahwa saat ini Kinan sangat ingin menghancurkan 4 kekuatan besar. Akan tetapi Komandan Zhou mengingatkan agar Kinan menyingkirkan ide ini, karena daratan timur domain atas lebih mengerikan daripada yang kamu pikirkan. Komandan Zhou menjelaskan, hanya dengan Martial Spirit tahap ke-8, seseorang bisa melewati Martial Dominator dan lalu menuju ke setengah langkah Martial Higes. Dengan kata lain,
Kinan, jika kamu tidak memiliki martial spirit tingkat ke-8, maka kamu tidak akan bisa mencapai setengah langkah martial Higes. Dengan kekuatanmu sekarang, tidak mungkin melawan keempat kekuatan besar, bahkan melawan satu kekuatan besarnya saja pun kamu mungkin tidak akan mampu. Komandan Zhou menjelaskan bahwa alasanku menyelamatkanmu itu adalah karena Tuan Suci Qinglong. Orang tua itu telah bersumpah jika kamu bisa melakukan satu hal untukku. Dan dalam 3 bulan ini aku akan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan langsung menyerahkanmu kepada 4 kekuatan besar. Kinan menjawab, karena Tuan Suci Qinglong mengatakan bahwa aku bisa melakukannya, maka aku pasti bisa melakukannya. Baiklah, aku akan menunggu itu dan jangan kecewakan aku. Sekarang Kinan, kamu bisa pergi dari sini, kata Komandan Zhou sebelum kemudian Kinan keluar dari aula kultivasi. Setelah keluar, terlihat Mu Chengye telah menunggu Kinan. Dia bertanya, Duan King, apa yang Komandan Zhou inginkan darimu? Namun Kinan tidak menjawabnya. Sebelum kemudian Wang Lao mengumpulkan semua murid baru di lapangan. Wang Lao menjelaskan bahwa sekarang latihan khusus murid Phoenix Camp ke-99 resmi dimulai. Kedua tim akan memimpin anggotanya masing-masing, kemudian pergi bersama ke aula bela diri untuk memilih teknik bela diri. Namun ingat, satu orang hanya memiliki satu kesempatan. Semua murid baru paham. Di sini Sui Meng menjelaskan kepada Kinan bahwa teknik ketiga camp berasal dari monster pelindung negara. Dan ada juga yang berasal dari relik kuno. Jika kita beruntung, maka mungkin kita bisa mendapatkan teknik kuno. Mendengar nama teknik kuno, Kinan mengerutkan kening. Yang membuat Sui Meng kembali menjelaskan kepada Kinan bahwa umumnya teknik bela diri dibagi dalam level rendah, level menengah, level atas, dan level ultimate. Tapi sebenarnya ada satu level lagi yang disebut teknik kuno. Mendengar itu Kinan paham dan mereka semua pun telah masuk ke dalam aula bela diri. Wang Lao menjelaskan, aula ini memiliki banyak teknik bela diri. Di antaranya ada 17.000 teknik, tapi hanya ada 1.000 teknik yang merupakan teknik asli. Dan di antara 1.000 teknik asli ini, hanya ada lebih dari 80 teknik bela diri yang merupakan teknik kuno. Satu orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Jadi jangan sampai salah pilih. Batas waktu kalian memilih adalah waktu pembakaran 1 batang dupa. Sekarang kalian bisa mulai memilih teknik bela diri kalian masing-masing. Mu Chengye meminta semua anggota kelompok 2-nya untuk jangan khawatir, karena mata esku bisa membantu kalian memilih teknik bela diri yang bagus. Alhasil semua anggota kelompok 2 di bawah kepemimpinan Mu Chengye menjadi sangat senang. Sementara Kinan sebagai pemimpin anggota kelompok 1, dia berkata kepada semua anggotanya, jika kalian bertiga mau mempercayaiku, maka aku akan memilihkan teknik bela diri untuk kalian bertiga. Alhasil mereka bertiga pun mempercayakan teknik bela diri mereka kepada Kinan. Segera Kinan pun mulai mengambil teknik bela diri untuk para anggotanya. Namun di lain sisi, melihat itu, Mu Chengye nampak mencibir dan menghina Kinan. Tidak lama, Kinan telah mendapatkan 4 teknik. 1 untuk dirinya sendiri dan 3 untuk diberikan kepada 3 anggota kelompoknya. Kinan berkata, kalian anggap saja 3 teknik kuno ini sebagai hadiah dariku. Tentu saja melihat Kinan yang dapat mengambil teknik kuno dengan benar, membuat Mu Chengye sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Kinan ini benar-benar dapat mengambil 4 teknik kuno. Sementara ketiga anggota kelompok Kinan nampak sangatlah senang ketika mendapatkan teknik kuno yang sangat cocok dengan kultivasi mereka. Mereka bertiga pun mengucapkan terima kasih kepada Kinan. Di lain sisi, para anggota kelompok Mu Chengye nampak melebarkan matanya dan masih berada di dalam keterkejutan. Mereka semua bergumam di dalam hatinya, andaikan saja kita juga bergabung dengan kelompok Duan King, mungkin kita juga akan mendapatkan teknik kuno itu. Mu Chengye yang sangat marah pun langsung saja memerintahkan semua anggotanya untuk cepat memilih teknik bela diri masing-masing.
Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.